Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Sparta dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi dari pengantar manajemen resiko untuk judul babnya Teknologi and Other Operational Risks. Saya Dewi Yulia Biren Pasana dengan NIM 2019-12-11032. Selanjutnya, Dan saya Jana Priscilia Jadu dengan NIM 2019-12-11020 dan selanjutnya. Saya Syafa Livia Zani dengan NIM 2019-12-11034 dan yang terakhir. Saya Meta Trialstari dengan NIM 2019-12-11-050. Next. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu Introduction. Seperti halnya perusahaan biasa, lembaga keuangan memiliki sisi nyata atau produksi dalam operasi mereka yang menghasilkan keuntungan dan risiko tambahan. Pada bab ini berfokus pada yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi pengembalian dan risiko operasional lembaga keuangan dengan penekanan pada teknologi. Yang kedua, pada pentingnya pengelolaan dan pengendalian yang optimal atas tenaga kerja, modal, dan sumber input lainnya serta biayanya. Secara khusus, lembaga keuangan yang dikelola dengan baik dapat menggunakan penghematan biaya operasional untuk meningkatkan keuntungan dan dengan demikian mengurangi kemungkinan kebangkrutan. Inti dari proses pengambilan keputusan lembaga keuangan adalah biaya input atau faktor yang digunakan untuk menghasilkan layanan baik dalam maupun di luar neraca. Dua faktor penting adalah tenaga kerja seperti teller, petugas kredit, dan modal seperti gedung, mesin, dan furniture. Penting bagi manajemen yang efisien dan kombinasi input ini yang menghasilkan output finansial dengan biaya terendah adalah teknologi. Inovasi teknologi telah menjadi perhatian utama lembaga keuangan dalam beberapa tahun terakhir. Seperti yang sudah terlihat, risiko teknologi dan operasional terkait erat dan dalam beberapa tahun terakhir telah menimbulkan kekhawatiran besar bagi manajer, lembaga keuangan, dan regulator. Kotak perspektif industri menunjukkan beberapa masalah yang dipertimbangkan JP Morgan Chase dalam mengevaluasi teknologi dan risiko operasionalnya. Federal Reserve mendefinisikan risiko operasional sebagai risiko yang timbul dari potensi sistem informasi yang tidak memadai. Masalah operasional, pelanggaran pengendalian internal, penipuan, atau bencana yang tidak terduga akan mengakibatkan kerugian yang tidak terduga. Bank for International Settlements atau BIS, organisasi utama bank sentral di ekonomi utama dunia, telah mendefinisikan risiko operasional termasuk risiko teknologi sebagai risiko kerugian akibat proses internal yang tidak memadai atau gagal. Dan sistem atau peristiwa eksternal sejumlah lembaga keuangan menambahkan risiko reputasi dan risiko strategis, misalnya karena manajer yang gagal, sebagai bagian dari definisi risiko operasional yang lebih luas. Memang begitu signifikannya risiko operasional, sehingga BIS menyatakan mulai tahun 2006, bank harus dibuat untuk membawa bantalan modal terhadap kerugian dari risiko ini. Perspektif industri manajemen risiko operasional JP Morgan Chase. Risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses atau sistem yang tidak memadai atau gagal atau karena peristiwa eksternal yang tidak terkait dengan pasar atau kredit. Risiko operasional melekat dalam aktivitas perusahaan dan dapat memanifestasikan dirinya dalam berbagai cara, termasuk tindakan curang, gangguan bisnis, perilaku karyawan yang tidak pantas, kegagalan untuk mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku, atau kegagalan vendor untuk melakukan sesuai dengan pengaturan mereka. Peristiwa ini dapat mengakibatkan kerugian finansial, litigasi, dan denda peraturan, serta kerusakan lain pada perusahaan.
Tujuannya adalah untuk menjaga risiko operasional pada tingkat yang sesuai dengan mempertimbangkan kekuatan keuangan perusahaan, karakteristik bisnisnya, pasar di mana ia beroperasi, dan lingkungan persaingan dan peraturan yang menjadi subjeknya. Asuransi. Salah satu cara untuk memitigasi kerugian operasional adalah melalui asuransi yang dikelola oleh perusahaan. Perusahaan membeli asuransi untuk mematuhi undang-undang dan peraturan setempat, misalnya kompensasi pekerja, serta untuk memenuhi kebutuhan lain, misalnya kerugian harta benda dan kewajiban publik. Keamanan cyber. Perusahaan mencurahkan sumber daya yang signifikan untuk memelihara dan secara teratur memperbarui sistem dan prosesnya yang dirancang untuk melindungi keamanan sistem komputer, perangkat lunak, jaringan, dan aset teknologi perusahaan lainnya dari upaya pihak yang tidak berwenang untuk mendapatkan akses ke informasi rahasia, penghancuran data, mengganggu atau menurunkan layanan, menyabotase sistem atau menyebabkan kerusakan lainnya. Pada tahun 2014, firma menghabiskan lebih dari 250 juta dolar dan memiliki sekitar 1.000 orang yang berfokus pada upaya keamanan cyber. Dan upaya ini diperkirakan akan tumbuh secara signifikan di tahun-tahun mendatang pada 10 September 2014. Firma mengungkapkan bahwa telah terjadi serangan cyber terhadap firma. Pada tanggal 2 Oktober 2014, firma memperbarui informasi tersebut dan mengungkapkan bahwa sementara informasi kotak pengguna seperti nama, alamat, nomor telepon, dan alamat email, dan informasi internal JP Morgan Chase yang berkaitan dengan pengguna tersebut telah dijanjikan. Tidak ada bukti bahwa informasi akun untuk pelanggan yang terpengaruh tersebut, nomor akun berkata sandi, ID pengguna, tanggal lahir, atau nomor keamanan sosial dikompromikan selama serangan. Perusahaan terus memantau situasi dengan waspada. Ketahanan bisnis dan teknologi. Program Ketahanan dan Manajemen Krisis Global JP Morgan Chase dimaksudkan untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki kemampuan untuk memulihkan fungsi bisnis penting dan aset pendukungnya, yaitu staf dan teknologi dan fasilitas. Jika terjadi gangguan bisnis dan untuk tetap mematuhi hukum dan peraturan global yang terkait dengan risiko ketahanan. Program ini mencakup tata kelola perusahaan atau good corporate governance, kesadaran dan pelatihan, serta inisiatif strategis dan taktis yang bertujuan untuk memastikan bahwa risiko diidentifikasi, dinilai, dan dikelola dengan benar. Perusahaan telah menetapkan pelacakan dan pelaporan yang komprehensif dari rencana ketahanan untuk secara proaktif mengantisipasi dan mengelola berbagai keadaan yang berpotensi mengganggu seperti cuaca buruk, gangguan teknologi dan komunikasi, banjir, penutupan angkutan massal, dan ancaman teroris, dan lain sebagainya. Langkah-langkah ketahanan yang digunakan oleh perusahaan termasuk infrastruktur cadangan untuk pusat data, tenaga kerja yang didistribusikan secara geografis, fasilitas pemulihan khusus, menyediakan kemampuan teknologi untuk mendukung kapasitas kerja jarak jauh untuk staf yang dipindahkan, dan akomodasi karyawan di lokasi alternatif. Kita masuk yang kedua. Apa sumber dari resiko operasional? Mengontrol dan mengurangi risiko operasional meningkatkan efisiensi operasional lembaga keuangan. Seperti yang terlihat pada bagian berikut, peningkatan efisiensi operasional mengarah pada peningkatan laba bersih, pengembalian aset, dan ukuran kinerja lembaga keuangan kuantitatif lainnya. Namun, seperti yang kita lihat di seluruh bab ini, risiko operasional jauh lebih tidak nyata dan seringkali sulit diukur. Setidaknya ada 5 sumber risiko operasional. Yang pertama, teknologi, contohnya kegagalan teknologi dan sistem yang memburuk. Yang kedua, karyawan, misalnya kesalahan manusia dan penipuan internal. Yang ketiga, hubungan pelanggan, misalnya perselisihan kontrak. Yang keempat, aset modal, misalnya kehancuran oleh api atau bencana lainnya. Yang kelima, eksternal, misalnya penipuan eksternal. Item 1 hingga 4 dapat dikontrol secara internal untuk lembaga keuangan, sedangkan item 5 adalah risiko eksternal, jenis kejadian yang relatif dan dapat dikontrol untuk lembaga keuangan.
Kita masuk yang ketiga, technological innovation dan profitability. Semakin penting untuk profitabilitas dan risiko lembaga keuangan modern, setelah item 1 yaitu teknologi. Didefinisikan secara luas, teknologi mencakup komputer, sistem komunikasi visual dan audio, dan teknologi informasi atau IT. Teknologi penting karena investasi teknologi yang dipilih dengan baik berpotensi meningkatkan margin bunga bersih lembaga keuangan atau perbedaan antara pendapatan bunga dan beban bunga dan pendapatan non-bunga bersih. Oleh karena itu, teknologi secara langsung meningkatkan profitabilitas seperti yang ditunjukkan oleh cara berikut. Yang pertama, pendapatan bunga dapat meningkat jika lembaga keuangan menjual lebih banyak layanan keuangan sebagai akibat dari perkembangan teknologi. Ini mungkin termasuk cross-selling produk keuangan dengan meminta komputer, mengidentifikasi pelanggan, dan kemudian memiliki produk layanan keuangan pasar, lembaga keuangan seperti asuransi jiwa, dan produk bank secara langsung dan melalui internet. Selain itu, janji pendapatan tambahan dari investasi dalam teknologi mendorong peningkatan laju inovasi produk baru dan mendukung peningkatan kualitas dan kenyamanan layanan. Banyak lembaga keuangan menggunakan upaya teknologi tinggi untuk menentukan bagaimana mereka dapat menjangkau lebih banyak pelanggan dengan lebih banyak produk. Saat jalur pemasaran diidentifikasi dan ditentukan, ide produk baru muncul yang meningkatkan kegunaan produk lembaga keuangan bagi pelanggan. Yang kedua, beban bunga dapat dikurangi jika akses ke pasar untuk kewajiban secara langsung bergantung pada kemampuan teknologi lembaga keuangan. Contohnya adalah Fedwire dan CHIPS, dua sistem transfer kawat yang dibahas kemudian pada bab ini. Menghubungkan pasar pinjaman antar bank domestik dan internasional, mereka didasarkan pada sistem jaringan komputer yang saling terkait. Selain itu, kemampuan lembaga keuangan untuk membuat dan menjual kertas konvensional semakin didorong oleh komputer. Dengan demikian, kegagalan untuk berinvestasi dalam teknologi yang sesuai dapat mengunci lembaga keuangan dari pasar pendanaan berbiaya lebih rendah. Yang ketiga, pendapatan lainnya meningkatkan ketika biaya jasa lembaga keuangan, terutama yang berasal dari kegiatan di luar neraca dikaitkan dengan kualitas teknologi lembaga keuangan. Misalnya, letter of credit sekarang umumnya dibuat secara elektronik oleh pelanggan seperti swap, caps, option, dan turunan kompleks lainnya biasanya diperdagangkan, dilacak, dan dinilai menggunakan komputer dan algoritma bertenaga tinggi. Lembaga keuangan tidak dapat menawarkan produk turunannya yang inovatif kepada pelanggan tanpa investasi di bidang teknologi informasi yang sesuai. Selanjutnya, teknologi baru telah menghasilkan evolusi sistem pembayaran AS dan internasional yang telah meningkatkan jumlah pendapatan biaya, pendapatan non-bunga sebagai persentase dari total pendapatan operasional, pendapatan bunga ditambah pendapatan non-bunga untuk lembaga keuangan. Yang keempat, biaya non-bunga dapat dikurangi jika pengumpulan dan penyimpanan informasi pelanggan serta pemrosesan dan penyelesaian berbagai produk keuangan berbasis komputer daripada berbasis kertas. Hal ini terutama berlaku untuk aktivitas back office terkait keamanan. Kita masuk ke subbab 4, dampak dari teknologi dalam seluruh penjualan dan retail financial service production. Layanan keuangan grosir. Mungkin area terpenting di mana teknologi telah berdampak pada seluruh penjualan dan atau layanan pelanggan korporat adalah kemampuan lembaga keuangan untuk menyediakan layanan pengelolaan kas atau modal kerja. Layanan pengelolaan kas mencakup layanan yang dirancang untuk mengumpulkan, mencairkan, dan mentransfer dana secara lokal, regional, nasional, atau internasional, dan untuk memberikan informasi tentang lokasi dan status dana tersebut. Kebutuhan layanan manajemen kas sebagian besar dihasilkan dari yang pertama, pengakuan perusahaan
bahwa kelebihan saldo kas mengakibatkan biaya peluang yang signifikan karena kehilangan bunga. Yang kedua, membutuhkan perusahaan untuk mengetahui posisi kas atau modal kerja secara real time. Baru-baru ini, lembaga keuangan telah menggunakan investasi teknologi mereka sendiri untuk membantu pelanggan korporat meningkatkan efisiensi dengan memasukkan teknologi ke dalam bisnis mereka. Di antara layanan yang disediakan lembaga keuangan untuk meningkatkan efisiensi klien korporat dalam mengelola posisi keuangan mereka adalah sebagai berikut. Yang pertama, rekening pengeluaran yang terkendali. Fitur akun yang menetapkan di pagi hari hampir semua pembayaran dilakukan oleh pelanggan pada hari tertentu. Lembaga keuangan memberitahu klien korporat tentang total data yang dibutuhkan untuk memenuhi pencairan dan klien mentransfer jumlah yang dibutuhkan. Rekening giro ini didebitkan lebih awal setiap hari sehingga perusahaan dapat memperoleh wawasan tentang posisi kas bersih mereka. Yang kedua, rekonsiliasi akun, sebuah fitur pemeriksaan yang mencatat mana dari perusahaan cek yang telah dibayar oleh lembaga keuangan. Yang ketiga, kotak kunci grosir dan elektronik. Layanan penagihan terpusat atau online untuk pembayaran perusahaan yang digunakan untuk mengurangi keterlambatan dalam clearing cek atau float. Dalam pengaturan kotak kunci yang khas, lembaga keuangan lokal memasang kotak kunci di kantor pos untuk klien perusahaan yang berlokasi di luar area tersebut. Pelanggan lokal mengirimkan pembayaran ke lockbox daripada ke kantor pusat perusahaan di luar kota. Lembaga keuangan mengumpulkan cek ini beberapa kali per hari dan menyetorkannya langsung ke rekening nasabah. Rincian transaksi ditransfer ke klien korporat dengan kotak kunci elektronik. Lembaga keuangan menerima pembayaran online untuk utilitas publik dan klien korporat serupa. Yang keempat, konsentrasi dana, mengarahkan dana dari rekening di sejumlah besar lembaga keuangan atau cabang ke beberapa rekening terpusat di satu lembaga keuangan. Yang kelima, transfer dana elektronik, termasuk pembayaran semalam melalui CHIPS atau Fedwire. Pembayaran otomatis gaji atau dividen melalui lembaga clearing otomatis atau EDGE, dan transmisi otomatis pesan pembayaran oleh SWIFT, layanan pesan elektronik internasional yang dimiliki dan dioperasikan oleh lembaga keuangan Amerika Serikat dan Eropa yang menginstruksikan lembaga keuangan untuk membuat pembayaran. Yang keenam, layanan cek deposit, pengkodean, pengesahan, pembuatan film mikro, dan penanganan pemeriksaan pelanggan. Yang ketujuh, inisiasi electronic letter of credit, memungkinkan pelanggan dalam jaringan untuk mengakses komputer lembaga keuangan untuk memulai letter of credit. Yang ketujuh, perangkat lunak manajemen pembendaharaan, memungkinkan manajemen yang efisien dari banyak mata uang portofolio rensi dan keamanan untuk tujuan perdagangan dan investasi. Yang kesembilan, pertukaran data elektronik. Pertukaran informasi terstruktur dari satu aplikasi komputer ke aplikasi komputer lainnya dengan cara elektronik dan dengan intervensi manusia yang minimal. Pertukaran data elektronik memungkinkan bisnis untuk mentransfer dan mentransaksikan faktur, pesanan pembelian, dan pemberitahuan pengiriman secara otomatis menggunakan lembaga keuangan sebagai clearing. Yang ke-10, penagihan elektronik. Menyediakan layanan presentasi dan penagihan untuk perusahaan yang mengirimkan sejumlah besar tagihan berulang. Lembaga keuangan menggabungkan kemampuan email dari internet untuk mengirimkan tagihan dengan kemampuan mereka untuk memproses pembayaran secara elektronik melalui jaringan pembayaran antar bank. Yang ke-11, verifikasi identitas. Dengan menggunakan teknologi enkripsi, lembaga keuangan mengesahkan identitas pemegang rekening mereka sendiri dan berfungsi sebagai perantara di mana pelanggan bisnis mereka dapat memverifikasi identitas pemegang rekening di lembaga keuangan lain.
Setelah serangan teroris 11 September 2001, beberapa legislator menyerukan pembatasan teknologi enkripsi kecuali mengizinkan penegakan hukum mengakses data yang dikodekan. Yang ke-12, bantuan bagi usaha kecil yang memasuki e-commerce. Membantu perusahaan kecil dalam menyiapkan infrastruktur situs web interaktif dan kemampuan pembayaran untuk terlibat dalam e-niaga. Yang ke-13, teknologi menghadapi pelanggan online. Teknologi yang memungkinkan klien bisnis lembaga keuangan untuk menjangkau pelanggan mereka secara lebih individual dan efisien di seluruh saluran online. Misalnya, memberi pelanggan bisnis teknologi untuk memadai cek dan menyimpan gambar secara online. Atau kemampuan untuk menyediakan aplikasi online dan seluler. Yang ke-14, komputasi awan atau cloud computing. Teknologi yang memungkinkan klien bisnis untuk masuk ke layanan berbasis web yang disediakan lembaga keuangan yang menampung semua perangkat lunak yang dibutuhkan klien bisnis, mulai dari email hingga pengolahan kata hingga program analisis data yang kompleks. Yang terakhir, fasilitas e-commerce business to business atau B2B. Beberapa lembaga keuangan terbesar telah memulai menawarkan perusahaan teknologi untuk perdagangan bisnis ke bisnis elektronik. Lembaga keuangan pada dasarnya melakukan otomatisasi seluruh aliran informasi yang terkait dengan pengadaan dan distribusi barang dan jasa antar bisnis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Maita. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan saya lanjutkan mengenai layanan keuangan retail. Pelanggan retail menuntut adanya efisiensi dan juga fleksibilitas dalam transaksi keuangan mereka. Hanya menggunakan cek atau dengan cara memegang uang tunai seringkali lebih mahal dan juga memakan waktu daripada menggunakan teknologi pembayaran elektronik berorientasi retail serta internet. Selanjutnya, adanya perdagangan sekuritas semakin bergerak menuju platform elektronik yang tidak terikat pada lokasi tertentu. Jadi, dapat dijalankan di mana saja. Jaringan perdagangan elektronik juga telah menurunkan biaya perdagangan sehingga memungkinkan untuk penentuan harga yang lebih baik. Selanjutnya, untuk layanan keuangan retail, yaitu pelanggan retail menuntut adanya efisiensi dan fleksibilitas dalam transaksi keuangan mereka. Hanya dengan menggunakan cek atau dengan cara memegang uang tunai, maka seringkali lebih mahal dan juga memakan waktu daripada dengan menggunakan teknologi pembayaran elektronik yang berorientasi pada retail dan juga internet. Selanjutnya, perdagangan sekuritas semakin bergerak menuju platform elektronik yang tidak terikat pada lokasi tertentu. Jaringan perdagangan elektronik juga telah menurunkan biaya perdagangan serta memungkinkan untuk penentuan harga yang lebih baik lagi. Misalnya, contohnya yaitu dengan hanya menggunakan satu klik mouse, pelanggan Bank of America Merrill Lynch dapat memperoleh informasi tentang semua penelitian yang dilakukan oleh Bank of America tersebut pada suatu perusahaan. Klik lain memberikan informasi pelanggan dengan persyaratan terbaik yang telah disediakan pada perdagangan.
Dan untuk klik terakhir, yaitu untuk mengeksekusi perdagangan pelanggan. Sebuah transaksi pelanggan biasa melakukan cabang, biasa digunakan dengan melakukan adanya cabang ataupun dengan menggunakan panggilan biaya pelanggan yang harganya sebesar $1. Sedangkan untuk transaksi online hanya menggunakan biaya sebesar $0,02. Selanjutnya kita membahas mengenai adanya beberapa inovasi produk pelanggan retail yang paling penting. Inovasi yang pertama yaitu anjungan tunai mandiri atau yang biasa kita kenal yaitu ATM. Biasanya mengizinkan pelanggan dengan mengakses 24 jam ke rekening simpanan mereka. Mereka juga dapat membayar tagihan serta dapat menarik uang tunai dari mesin ini yang tersedia di mana saja. Dan untuk inovasi yang kedua yaitu kartu debit point of sale, yaitu kita singkat sebagai POS, yang dapat mengizinkan pelanggan yang memilih untuk tidak menggunakan uang tunai, cek, ataupun kartu kredit untuk membeli barang dagangan menggunakan terminal kartu kredit atau POS. Merchant menghindari adanya cek yang mengambang serta keterlambatan pembayaran yang terkait dengan piutang kartu kredit karena di dalam lembaga keuangan yang sudah menawarkan layanan kartu kredit atau biasanya POS segera dan juga mentransfer dana langsung dari rekening simpanan pelanggan ke rekening simpanan perdagangan pada saat menggunakan kartu tersebut. Dan inovasi yang ketiga yaitu kartu debit atau kartu praotorisasi. Sertakan laporan setoran langsung, cek penggajian ke rekening bank, serta pembayaran langsung hipotek pada tagihan ekuitas. Dan yang inovasi yang keempat yaitu adalah kartu pintar atau biasanya ya dikenal adalah kartu nilai toko yang memungkinkan pelanggan untuk menyimpan dan membelanjakan uang untuk berbagai transaksi menggunakan kartu yang dimiliki perangkat adanya penyimpanan, chip penyimpanan yang biasanya dalam bentuk strip. Dan yang inovasi yang kelima yaitu adalah perbankan online yang dapat memungkinkan pelanggan untuk melakukan perbankan retail dan layanan investasi yang ditawarkan melalui jaringan internet. Lanjutannya yang nomor 6, inovasi yang ke-6 adalah perbankan seluler. Memungkinkan pelanggan memperoleh aplikasi perbankan melalui pasar Apple ataupun menggunakan Android atau dengan menggunakan pemindai kode QR promosi. Layanan juga yang disediakan melalui perangkat seluler termasuk pengambilan setoran jarak jauh maupun adanya dompet digital di mana pelanggan bank dapat membayar barang menggunakan aplikasi smartphone. Sedangkan untuk inovasi yang ketujuh yaitu perbankan tablet, mirip dengan adanya mobile banking, tetapi memungkinkan pelanggan mengakses bank layanan melalui format tablet. Untuk yang ke-8 yaitu situs media sosial lembaga keuangan. Mengizinkan pelanggan untuk berkomentar maupun untuk melihat iklan promosi dan juga meminta layanan melalui situs media sosial lembaga keuangan, misalnya Facebook, Twitter, ataupun Instagram. Dan untuk inovasi yang ke-9 adalah integrasi saluran online, offline, dan juga saluran seluler yang dapat memungkinkan pelanggan untuk memulai aplikasi pinjaman secara online dan juga kemudian dapat menyelesaikan aplikasi di cabang tanpa harus memulai proses dari awal lagi. Untuk yang ke-10 yaitu jasa perencanaan keuangan yang dapat memungkinkan pelanggan untuk mengelola keuangan serta memantau pengeluaran mereka melalui layanan online, layanan seluler, dan juga layanan tablet. Untuk inovasi yang ke-11 yaitu adalah pinjaman mikro mobile instan
mengizinkan pelanggan untuk melamar, serta mendapatkan persetujuan, dan juga dapat menerima pencairan peminjaman melalui perangkat seluler atau tablet secara online. Dan inovasi yang terakhir yaitu adanya program loyalitas yang memungkinkan pelanggan menerima manfaat dari layanan retail, hubungan, perjalanan, maupun liburan melalui perangkat seluler dan juga tablet. Selanjutnya kita akan membahas mengenai persyaratan teknologi yang canggih. Layanan yang baru saja disebutkan mengharuskan lembaga keuangan untuk terus memperbarui dan juga mengintegrasikan infrastruktur teknologi mereka. Beberapa kemajuan teknologi khusus yang harus dihadapi lembaga keuangan meliputi yang pertama yaitu integrasi teknologi online, mobile, dan juga tablet. Sebagai penghasil pendapatan, lembaga keuangan menyambut saluran seluler dan tablet untuk menarik dan melayani pelanggan, sementara pada saat yang sama terus mendukung teknologi perbankan online yang lebih tua. Dan juga namun lembaga keuangan belum sepenuhnya mengintegrasikan teknologi yang digunakan untuk berbagai metode e-banking. Teknologi canggih yang mengharuskan lembaga keuangan mengembangkan satu teknologi untuk menjalankan semua saluran e-banking ini. Serangkaian teknologi yang saling berhubungan akan membuat aplikasi seluler dan tablet serta mengembangkan online itu lebih mudah dikelola oleh bank dan juga menurunkan biaya operasi mereka untuk lembaga keuangan. Selanjutnya, yang kedua yaitu penyediaan informasi bisnis atau multi-channel yang terintegrasi. Untuk meningkatkan efisiensi serta menurunkan biaya operasional, dan juga memenuhi peraturan, lembaga keuangan teknologi yang canggih yang memungkinkan metode pengumpulan dan juga pelaporan data yang disempurnakan. Sebagian besar lembaga keuangan beroperasi menggunakan beberapa sistem back office yang tidak terintegrasi. Faktanya, data pelanggan di seluruh lembaga keuangan seringkali dikelola dan juga dilayani oleh beberapa unit bisnis dengan lembaga keuangan atau bahkan oleh pengguna data luar. Teknologi yang canggih memerlukan integrasi beberapa saluran penjualan dan layanan pelanggan dalam satu proses bisnis yang memungkinkan berbagi dan berkolaborasi informasi di seluruh unit organisasi di dalam lembaga keuangan. Dan integrasi data dapat membantu lembaga keuangan mendapatkan gambaran yang lebih akurat tentang pelanggan mereka yang memungkinkan mereka untuk menerobos data atau untuk melihat semua data tentang pelanggan untuk mendapatkan pandangan yang lebih lengkap tentang kebiasaan konsumen. Teknologi canggih di perbankan juga memberikan karyawan lembaga keuangan akses yang terorganisir dan tepat waktu ke informasi yang mereka butuhkan untuk melakukan pekerjaan mereka secara efektif dan efisien, walaupun ini adalah mahal. Jenis organisasi data yang terintegrasi dan multisaluran ini akan meningkatkan pendapatan dengan menargetkan produk dan layanan kepada pelanggan berdasarkan analisis karakteristik, kebutuhan, dan aktivitas masing-masing. Dan untuk yang ketiga yaitu adalah komputasi awan. Seperti halnya lembaga keuangan menyediakan komputasi awan untuk pelanggan bisnis, lembaga keuangan juga menggunakan komputasi awan untuk mendukung aktivitas bisnis mereka. Alih-alih menjalankan aplikasi perangkat lunak pada komputer internal dengan staf untuk mendukungnya, aplikasi tersebut dijalankan di jaringan komputer yang membentuk cloud atau awan. Sistem komputerisasi awan ini memungkinkan adanya pengurangan yang signifikan dalam beban kerja dan biaya operasional karyawan terkait dengan teknologi. Dan lembaga keuangan hanya membutuhkan komputer yang memiliki perangkat lunak antarmuka yang memungkinkan akses ke cloud dan dapat sederhana menggunakan browser web.
Untuk yang keempat, yaitu peningkatan ketergantungan pada pusat pesan untuk menggantikan komunikasi email. Lembaga keuangan hampir meninggalkan email untuk berkomunikasi pelanggan yang berisi informasi sensitif atau pribadi, menggantikan email adalah pusat pesan. Pusat pesan ini adalah portal web khusus yang disiapkan untuk komunikasi aman antar lembaga keuangan dan juga pelanggannya, serta meningkatkan insiden penipuan phishing email yang menargetkan pengguna lembaga keuangan, mempersulit pelanggan lembaga keuangan untuk membedakan antara email yang sah dari lembaga keuangan mereka dan email phishing. Dan yang kelima, yaitu teknologi yang digunakan untuk masalah keamanan, yaitu penggunaan teknologi yang canggih membawa serta peningkatan potensi yang berbentuk penipuan yang lebih kompleks. Dengan demikian, lembaga keuangan semakin membutuhkan sistem manajemen risiko yang berbasis teknologi. Teknologi tersebut membantu meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas upaya pemantauan keamanan menggunakan komputer daripada proses manual yang memakan waktu dan tenaga lebih lama untuk mendeteksi adanya pencurian maupun penipuan dan juga aktivitas ilegal lainnya. Dapat menangkap dan juga merekam data secara elektronik di seluruh lembaga keuangan. Pendekatan teknologi otomatis untuk masalah keamanan dapat memperingatkan lembaga keuangan terhadap ancaman yang lebih cepat. Masalah keamanan khusus muncul karena semakin banyak lembaga keuangan yang melakukan perbankan mereka dengan menggunakan perangkat seluler maupun tablet. Perangkat seluler dan tablet ini lebih rentan terhadap pelanggaran keamanan karena merupakan teknologi yang relatif baru. Untuk yang keenam, yaitu pencadangan data serta pemulihan bencana. Penggunaan teknologi yang canggih secara ekstensif oleh lembaga keuangan dapat menciptakan kebutuhan akan pencadangan sistem data yang digunakan untuk menyimpan salinan semua data penting yang setidaknya setiap hari. Dengan mencadangkan data, lembaga keuangan dapat memulihkan data secara lengkap dan cepat secara virtual jika adanya bencana ataupun penghapusan data, korupsi, dan juga penipuan ke server jarak jauh yang disimpan diakses secara online dan dilindungi dari apapun yang dapat membahayakan file-file ini. Berkas yang dicadangkan umumnya disimpan di lokasi rahasia yang jauh dari lokasi yang tidak berpengaruh. Untuk lembaga keuangan yang besar, persyaratan penyimpanan cadangan sangatlah penting. Dengan demikian, peraturan ruang penyimpanan serta pengelolaan proses pencadangan merupakan aktivitas yang rumit. Next. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengaruh teknologi terhadap pendapatan dan juga biaya. Next. Bagian sebelumnya sudah menyajikan daftar ekstensif, namun sebagian dari produk ataupun layanan saat ini yang ditawarkan oleh lembaga keuangan dibangun sekitar bisnis teknologi yang kuat dan semakin meningkat melalui internet. Kemajuan teknologi yang memungkinkan lembaga keuangan untuk menawarkan produk tersebut kepada pelanggannya yang berpotensi untuk memperoleh keuntungan yang lebih tinggi. Namun, investasi sumber daya dalam banyak produk ini beresiko karena inovasi produk mungkin gagal menarik bisnis yang memadai dibandingkan dengan melakukan pengeluaran tunai awal dan juga biaya masa depan yang terkait dengan investasi ini. Setelah mereka berada di tempat, dalam terminologi keuangan, sejumlah inovasi produk berbasis teknologi dapat berubah menjadi negatif. Proyek ini nilai sekarang bersih karena adanya ketidakpastian pendapatan maupun ketidakpastian biaya, dan juga seberapa cepat saingan yang akan meniru dan juga menyalin inovasi apapun. Faktor lainnya adalah konflik keagenan, di mana manajer melakukan investasi yang berorientasi pada pertumbuhan untuk meningkatkan ukuran lembaga keuangan mereka. Investasi tersebut mungkin tidak konsisten dengan adanya tujuan memaksimalkan nilai pemegang saham, sehingga dapat mengakibatkan adanya kerugian pada inovasi di teknologi dan juga teknologi yang baru dapat melemahkan lembaga keuangan karena sumber daya modal yang langka diinvestasikan dalam produk yang dapat menurunkan nilai.
Berikut ini adalah teknik penganggaran modal standar yang diterapkan pada inovasi teknologi dan juga produk baru lembaga keuangan. Ini adalah I0, yaitu adalah pengeluaran modal awal untuk mengembangkan inovasi maupun produk pada waktu yang ke-0. Dan R1, yaitu pendapatan bersih yang diharapkan atau arus kas dari penjualan produk di tahun yang mendatang, yaitu disingkat jadi 1, yaitu 1 ini adalah sama dengan N. D, yaitu adalah tingkat diskonto lembaga keuangan yang mencerminkan biaya modal yang disesuaikan dengan resiko. Maka dengan demikian, proyek nilai sekarang bersih atau biasanya kita kenal sebagai NPV negatif akan dihasilkan jika menggunakan rumus tersebut. Jelas bahwa profitabilitas dari setiap inovasi produk berhubungan negatif dengan ukuran biaya dan juga pengembangan waktu awal, dan adanya biaya modal di lembaga keuangan, dan adanya berhubungan positif dengan ukuran aliran arus kas bersih yang diharapkan dari menjual layanan tersebut. Hal ini mengarahkan seseorang untuk mempertimbangkan apakah bukti langsung dan tidak langsung tersedia untuk menunjukkan apakah investasi teknologi untuk memperbarui struktur operasional lembaga keuangan telah meningkatkan pendapatan dan juga telah menurunkan biaya. Sebagian besar, bukti langsung dan tidak langsung berkaitan dengan efek ukuran pada biaya operasi keuangan perusahaan. Memang di dalam lembaga keuangan terbesarlah yang paling penting banyak investasi di bidang teknologi informasi dan juga inovasi di teknologi lainnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai teknologi dan pendapatan. Salah satu manfaat potensial dari teknologi adalah memungkinkan lembaga keuangan untuk memasarkan silang produk baru dan yang sudah ada kepada pelanggan. Penjual bersama tersebut tidak mengharuskan FU untuk memproduksi semua layanan yang dijual dalam cabang atau outlet layanan keuangan yang sama. Akibatnya, pendapatan bunga dan pendapatan non-bunga per dolar aset meningkat dan juga laba atas aset itu meningkat. Teknologi juga meningkatkan laju inovasi pada produk keuangan baru. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak adanya kegagalan dan juga keberhasilan penting yang sudah terjadi. Seperti contohnya, meskipun ada banyak investasi besar oleh bank, inovasi produk seperti adanya kartu debit atau biasa disingkat POS, pada awalnya lambat untuk mendapatkan pasar yang cukup besar di Amerika Serikat. Namun, di sisi lain, perdagangan sekuritas elektronik, pembayaran tagihan melalui internet, dan juga penggunaan debit serta kredit yang telah diotorisasi sebelumnya, termasuk adanya sistem penggajian langsung, telah terbukti menjadi area dengan pertumbuhan tinggi di lembaga keuangan. Terakhir, masalah kualitas dan juga keamanan dan kenyamanan layanan tidak bisa kita abaikan. Seperti contohnya, di ATM dan juga internet banking berpotensi dapat menurunkan biaya operasional lembaga keuangan dibanding dengan cara mempekerjakan teller layanan lengkap di bank. Ketidakmampuan mesin untuk menjawab kekhawatiran dan juga pertanyaan pelanggan secara fleksibel dapat membuat pelanggan retail itu menjauh, dan kerugian pendapatan dapat melawan efek penghematan biaya. Pelanggan tetap ingin berinteraksi dengan seseorang untuk banyak transaksi. Next. Secara historis, pembatasan kemampuan di bank di Amerika Serikat untuk bercabang melintasi batas negara berbagai menciptakan masalah bagi perusahaan besar daripada waralaba, rasional, dan juga internasional. Perusahaan-perusahaan ini perlu mengkonsolidasi dan juga memusatkan dana simpanan mereka untuk tujuan modal kerja. Inovasi pada kotak kunci grosir yang berkonsentrasi dana merendahkan masalah ini. Lebih dari kebetulan bahwa layanan manajemen kas yang terkait dengan pelanggan di Eropa terkait seperti yang mereka miliki di Amerika Serikat. Salah satu alasannya adalah bahwa negara-negara Eropa percadangan dan perbankan nasional jauh lebih umum dan juga pembatasan perbankan antar daerah itu tidak ada.
serta untuk pengenalan perbankan di antar negara bagian pada tahun 1997 untuk bank-bank di Amerika Serikat, serta konsolidasi yang sangat cepat dalam industri jasa keuangan di Amerika Serikat, seperti misalnya sebagai akibat dari penggabungan atau merger bank-bank besar, serta pengembangan sistem cabang nasional. Ini telah mengurangi permintaan untuk layanan semacam itu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai teknologi dan biaya. Teknologi dan biaya secara tradisional, lembaga keuangan menganggap manfaat utama kemajuan teknologi berada di sisi biaya daripada di sisi pendapatan. Setelah melihat secara teoritis tentang bagaimana teknologi mempengaruhi biaya lembaga keuangan secara menguntungkan atau tidak, kami melihat langsung dan juga bukti tidak langsung penghematan biaya yang berbasis teknologi untuk lembaga keuangan. Secara umum, teknologi dapat mempengaruhi struktur biaya lembaga keuangan dengan memungkinkan untuk mengeksplorasi lembaga keuangan di lingkup ekonomi. Dan untuk skala ekonomi itu sendiri, ketika perusahaan keuangan menjadi lebih besar, maka potensi skala dan juga susunan teknologi di mana mereka dapat berinvestasi umumnya berkembang. Seperti yang disebutkan di atas, lembaga keuangan terbesar membuat pengeluaran terbesar untuk inovasi yang terkait dengan teknologi. Jika teknologi yang disempurnakan atau ditingkatkan menurunkan biaya-biaya produksi jasa keuangan, lembaga keuangan yang lebih besar mungkin memiliki keunggulan skema teknologi dibandingkan perusahaan-perusahaan keuangan yang lebih kecil. Skala ekonomi mensyaratkan bahwa unit untuk biaya rata-rata untuk memproduksi layanan lembaga keuangan secara agregat atau beberapa layanan tertentu seperti deposito atau pinjaman turun seiring dengan perkembangan adanya ukuran di dalam lembaga keuangan. Maka dengan demikian, beban keuangan non-bunga per dolar aset turun dan juga pengembalian aset satu meningkat. Maka di sini yaitu di gambar 17 strip 1 menunjukkan skala ekonomi untuk 3 lembaga keuangan yang berbeda-beda. Rata-rata biaya untuk memproduksi jasa keuangan lembaga keuangan dapat diukur sebagai berikut, yaitu keterangannya ACI, yaitu biaya rata-rata dari lembaga keuangan ke I, dan TCI, yaitu total biaya lembaga keuangan ke I, dan SI, yaitu adalah ukuran lembaga keuangan yang diukur dengan aset di dalam ataupun di luar neraca, depositor ataupun pinjaman. Sedangkan lembaga terbesar pada gambar 17-1 yaitu ukuran SC, yaitu memberikan biaya rata-rata lebih rendah untuk memproduksi jasa keuangan daripada perusahaan kecil B dan A. Ini berarti bahwa harga tertentu untuk produk perusahaan jasa keuangan, perusahaan C dapat membuat keuntungan lebih besar daripada B dan A. Sebagai alternatif, perusahaan C dapat melemahkan harga B dan A yang berpotensi memperoleh pangsa pasar yang lebih besar. Implikasi jangka panjang dari skala ekonomi pada sektor lembaga keuangan bahwa lembaga keuangan yang lebih besar dan paling hemat biaya akan mengusir lembaga keuangan yang kecil, yang mengarahkan pada peningkatan dominasi dan konsentrasi perusahaan besar dalam produksi jasa keuangan. Implikasi tersebut memperkuat biaya operasi terkait dengan waktu dan juga peningkatan teknologi yang semakin menguntungkan lembaga keuangan yang lebih besar daripada lembaga keuangan yang lebih kecil. Pada gambar 17-2 yang ada di sebelah kiri, yaitu adalah kurva AC hipotesis sebelum inovasi teknologi pengurangan biaya. AC2 ini mencerminkan efek penurunan biaya teknologi dari lembaga keuangan dari semua ukuran, tetapi dengan memanfaatkan terbesar yang diperoleh dari ukuran terbesar. Regulator juga memperhatikan skala ekonomi karena jika benar bahwa perusahaan besar memiliki biaya operasional lebih rendah, maka kebijakan pembatasan merger mungkin kontraproduktif karena manfaat sosial mungkin lebih besar daripada biaya sosial merger. Di sisi biaya, investasi skala besar dapat mengakibatkan masalah yang kelebihan kapasitas dan juga masalah integrasi,
serta pembengkakan biaya dan masalah pengendalian biaya. Untuk kemudian, lembaga keuangan kecil dengan sistem komputer yang sederhana dan mudah dikelola atau menyewa waktu untuk pada lembaga keuangan besar tanpa menanggung biaya, tanpa pemasangan, tetap pemasangan dan juga pemeliharaan memungkinkan memiliki keunggulan biaya rata-rata. Pada saat yang sama, lembaga keuangan kecil bersedia untuk mengeluarkan sumber daya produksi dalam upaya untuk mendapatkan manfaat dari biaya produksi yang lebih rendah dan memungkinkan tidak dapat dicapai melalui peningkatan teknologi mereka sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dewi Yulia. Kepada Dewi Yulia, saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan apa yang disampaikan Maita. Selanjutnya kita akan membahas ruang lingkup ekonomi. Sementara investasi teknologi mungkin memiliki efek positif atau negatif pada lembaga keuangan secara umum. Efek ini memungkinkan berbeda di antara lembaga keuangan dengan ukuran yang berbeda. Teknologi cenderung diterapkan pada banyak di beberapa area produk daripada di area lain. Artinya, lembaga keuangan perusahaan multi produk yang memproduksi jasa yang melibatkan kebutuhan teknologi yang berbeda. Secara khusus, komputerisasi memungkinkan penyimpanan dan penggunaan bersama informasi penting tentang pelanggan dan kebutuhan mereka. Konsep skala ekonomi sederhana mengabaikan hubungan timbal balik antara produk dan kebersamaan dalam biaya produksi keuangan. Secara khusus, kemampuan lembaga keuangan untuk menghasilkan penghematan biaya yang sinergis melalui penggunaan input bersama dalam memproduksi berbagai produk disebut cakupan ekonomi sebagai lawan dari skala ekonomi. Teknologi juga memungkinkan dua lembaga keuangan untuk bersama-sama menggunakan sumber daya mereka seperti modal dan tenaga kerja untuk menghasilkan serangkaian layanan keuangan dengan biaya yang lebih rendah daripada jika produk layanan keuangan diproduksi secara independen satu sama lain. Untuk biaya rata-rata dari sebuah perusahaan, untuk rumusnya bisa dilihat, yaitu ACA dalam kurung X1, 0, dan ACB 0,X2. Untuk contohnya, di sini saya memasukkan contoh 17.1 untuk perhitungan biaya rata-rata. Saat TCB menjadi total biaya bank komersial untuk memproduksi layanan pinjaman kepada klien korporat. Misalnya, total biaya operasi untuk memproduksi layanan ada $50.000 untuk volume pinjaman sebesar $10 juta. Biaya tersebut termasuk pengumpulan dan pemantauan informasi serta pemeliharaan dan pemrosesan akun. Dengan demikian, biaya rata-rata produksi pinjaman untuk bank adalah ACB sama dengan TCB per LB, di mana $50.000 per $10 juta mendapatkan hasil 0,5%. Akibatnya, total biaya rata-rata atau TAC secara terpisah memproduksi pinjaman melalui TAC atau bank umum dan penerbitan surat berharga melalui bank investasi. Sebagai berikut, $60 dibagi 11 juta dolar mendapatkan hasil 0,54%. Misalnya, salah satu institusi keuangan menghasilkan $10 juta layanan peminjaman dan $1 juta layanan penerbitan surat berharga untuk pelanggan yang sama. Pinjaman dan surat berharga yang merupakan sumber dana pengganti bagi nasabah korporasi. Supaya lembaga keuangan dapat memperoleh pinjaman dan surat berbagai komersial, memerlukan keahlian yang sangat mirip baik dalam mendanai masalah tersebut maupun dalam penilaian pemantauan risiko kredit. Artinya, institusi keuangan tunggal dapat menghasilkan $11 juta jasa keuangan dengan biaya yang lebih rendah daripada dua institusi keuangan
secara khusus. Secara formal, jika ACFS adalah biaya rata-rata layanan keuangan yang tidak terspesialisasi perusahaan, maka ruang lingkup ekonomi menyiratkan bahwa ACFS lebih kecil daripada TAC. Namun demikian, disekonomis ruang lingkup dapat terjadi sebagai gantinya. Institusi keuangan mungkin menemukan biaya yang sebenarnya lebih tinggi daripada produksi bersama jasa jika diproduksi secara mandiri. Misalnya, institusi keuangan membeli beberapa teknologi berbasis informasi yang sangat khusus untuk memudahkan fungsi produksi dan pemrosesan pinjaman. Memang sebagian besar studi menemukan bahwa cakupan ekonomi berbasis biaya dapat diabaikan, meskipun cakupan ekonomi berbasis pendapatan mungkin muncul untuk lembaga keuangan terbesar. Tidak jelas apakah kemajuan teknologi akan membuat produksi jasa keuangan lebih efisien karena perusahaan jasa keuangan menawarkan one-stop shopping kepada pelanggan. Kemudian kita akan masuk di subbab ke-6, yaitu teknologi dan the evolution of the payment system. Untuk memahami sifat perubahan sistem pembayaran di Amerika Serikat, maka kita harus melihat di tabel 17 strip 2 dan 17 strip 3. Di tahun 2014, cek menyumbang 16,3% dari transaksi non-tunai. Angka-angka ini berbeda dengan tahun 2011 ketika cek menyumbang hanya 21,5% dari transaksi non-tunai. Jadi, hanya dalam 3 tahun pembayaran Amerika Serikat berubah secara signifikan, dari lebih banyak transaksi berbasis cek menjadi lebih banyak bertransaksi secara transfer debit dan kredit berbasis elektronik. Dapat dilihat di tabel 17 strip 2 dan 17 strip 3, penggunaan metode pembayaran elektronik jauh lebih tinggi di negara-negara maju selain di Amerika Serikat. Cek meletakkan dasar e-money. Ketika cek ditulis dan diberikan kepada seseorang yang memiliki rekening di bank yang berbeda, bank tidak mentransfer mata uang. Sebaliknya, bank menggunakan transfer dana elektronik. Alih-alih meminta agar bank mentransfer dana, pengguna e-money mentransfer uang dari rekeningnya ke rekening penerima dana. Fungsi utama dari e-money adalah untuk memfasilitasi transaksi dari internet. Banyak transaksi ini mungkin bernilai kecil dan tidak akan hemat biaya melalui pembayaran lain seperti kartu kredit. Selanjutnya, e-money menglobalkan ekonomi karena uang dapat memasukkan ke dalam dompet cyber dalam mata uang apapun yang diinginkan. Pedagang dapat menerima jumlah dan mata uang berapapun dan mengubahnya ke mata uang yang lokal saat uang cyber diunggah ke rekening bank. Jika pengguna menginginkan e-money offline, yang hanya diperlukan hanyalah teknologi smart card. Pada intinya, transfer e-money ini menggabungkan keunggulan metode transaksi lainnya. Sampai batas tertentu, Amerika Serikat baru sekarang mulai mengejar negara lain dalam penggunaan metode pembayaran elektroniknya. Sebagai alasannya melibatkan budaya dan tradisi di Amerika Serikat. Dua sistem transfer yang mendominasi sistem pembayaran di Amerika Serikat adalah Fedwire dan Clearinghouse Interbank Payment System atau CHIPS. Fedwire adalah jaringan transfer kawat yang menghubungkan sekitar 9.300 institusi keuangan domestik dengan Federal Reserve System. Untuk CHIPS merupakan jaringan pembayaran yang dioperasikan secara pribadi. Inti dari sistem CHIPS ini adalah sekitar 50 bank besar di Amerika Serikat dan asing yang bertindak sebagai bank koresponden untuk sejumlah besar bank domestik dan internasional dalam clearing. Sebagian besar pembayaran internasional, seperti valuta asing, pinjaman euro dolar, dan sertifikat deposito. Jika kita lihat di tabel 17.4, Amerika Serikat bukanlah satu-satunya negara di mana sistem transfer Fedwire ini mendominasi sistem pembayaran. Terdapat Uni Eropa, Netherlands, Swiss, Hong Kong,
dan Jerman yang juga memiliki sistem Fedwire ini yang sangat besar. Sistem transaksinya disebut target atau Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer. Resiko yang timbul dalam sistem pembayaran transfer elektronik. Setidaknya terdapat 6 resiko penting yang muncul seiring dengan pertumbuhan sistem transfer Fedwire. Di bab ini, penulis menyebutkan beberapa di antaranya saat mendiskusikan aktivitas di luar neraca di bab 16. Di sini kita akan membahasnya lebih detail. Untuk yang pertama yaitu Daylight Overdraft Risk. Beberapa analisis dan regulator memandang penyelesaian atau siang hari resiko ceruka sebagai salah satu sumber potensi ketidakstabilan terbesar di pasar keuangan saat ini. Di bawah Undang-Undang Federal Reserve, bank harus menjaga cadangan kas pada deposito The Fed. Pada saat itu, The Fed menyesuaikan rekening cadangan masing-masing bank anggota untuk mencerminkan posisi debit bersih. Berdasarkan peraturan saat ini, posisi cadangan akhir hari bank anggota tidak boleh negatif. Untuk periode daylight, bank sering menjalankan cerukan pada siang hari pada rekening cadangan mereka di The Fed. Dengan membuat pesan arus kas keluar pembayaran melebihi pesan arus masuk pembayaran mereka. Bisa dilihat di tabel. Akibatnya, Fed secara implisit meminjamkan bank dalam cadangan hari. Proses ini melibatkan dua faktor kelembagaan penting lainnya. Overdraft Fedwire Daylight sering secara efektif bebas dan karenanya kelebihan pasokan. Oleh karena itu, jika bank perwakilan gagal pada di jam 12 siang, maka Fed akan bertanggung jawab atas semua transaksi Fedwire Bank yang dilakukan di hari itu oleh bank tersebut hingga pukul 12 siang. Hal ini tentunya menghilangkan risiko bahwa bank penerima pesanan pembayaran atau pelanggannya akan kekurangan dana di penghujung hari. Pada dasarnya, Fed menanggung risiko kredit Fedwire yang kegagalannya bank dengan memberikan cerukan tanpa membebankan suku bunga pasar. Sekali lagi, bank-bank besar kemudian berusaha untuk meminjam dana di sore hari untuk menutupi posisi debit yang bersih yang dibuat di hari sebelumnya. CHIPS tidak membebankan biaya eksplisit kepada bank untuk menjalankan cerukan di siang hari. Di Fedwire, semua pembayaran dalam dana yang baik, artinya The Fed menjamin finalitas setiap transfer Fedwire yang dilakukan pada hari yang sama. Sebaliknya, di CHIPS, dana sebesar $3 miliar disediakan untuk menutupi transaksi pembayaran setiap harinya. Selanjutnya, Bank for International Settlement yang mengakui potensi keparahan risiko likuiditas intraday memberikan panduan bagi bank untuk mengelola risiko ini. Bank for International Settlements mengidentifikasikan 6 elemen operasional yang harus dimasukkan dalam strategi bank untuk mengelola likuiditas intraday. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Janet. Baik, yang selanjutnya di sini ada risiko transfer untuk teknologi internasional. Dalam beberapa tahun terakhir, Amerika Serikat telah menjadi yang terdepan dalam melakukan investasi teknologi dan inovasi layanan keuangan dalam sistem pembayaran. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan jasa keuangan Amerika Serikat seringkali tidak dapat mentransfer inovasi teknologi domestik mereka secara menguntungkan ke pasar internasional untuk mendapatkan keunggulan kompetitif setidaknya dalam jangka pendek, maupun sebaliknya, perusahaan jasa keuangan asing itu memasuki pasar AS untuk mendapatkan akses langsung dan pengetahuan mengenai produk berbasis teknologi AS dengan biaya yang sangat rendah. Yang selanjutnya di sini ada klaim dan untuk risiko klaim dan fraud mengenai peningkatan penggantian cek uang tunai melalui transfer
menggunakan metode pembayaran atau pertukaran itu telah mengakibatkan peningkatan efisiensi pelaksanaan transaksi, tetapi juga bisa menimbulkan masalah baru mengenai pencurian, pengintaian data, dan kejahatan kera putih. Setiap versi pembayaran elektronik melalui internet itu tidak hanya harus memenuhi persyaratan pengakuan dan penerimaan yang terkait dengan uang tunai fisik, tetapi juga harus memberikan tingkat keamanan yang sama tinggi dan juga dituntut dari pembayaran uang tunai, tetapi tidak dapat dijamin oleh internet itu sendiri. Selanjutnya, hukuman untuk kejahatan dunia maya sedang meningkat dan persyaratan peraturan dan hukum tentang perlindungan data dan keamanan di lembaga keuangan itu muncul. Untuk organisasi pemerintah juga semakin terlibat dalam perang cyber, dan di masa depan lebih banyak lagi sumber daya bank dan peraturan yang harus dihabiskan untuk pengawasan dan pemantauan karyawan serta mengembangkan kode entry yang aman dan tidak dapat dipecahkan ke rekening transfer kawan. Selanjutnya di sini ada regulatory risk mengenai peningkatan jaringan komputer dan telekomunikasi lembaga keuangan juga bisa meningkatkan kekuatan FI vis-a-vis regulator. Secara efektif membantu penghindaran peraturan. Dengan demikian, sebagaimana tersirat dalam sebelumnya, bahwa regulasi itu tidak hanya dapat mempengaruhi profitabilitas inovasi teknologi, tetapi juga dapat memacu dan menghambat laju dan jenis inovasi. Karena operasi kredit itu sangat berbasis komunikasi dan tidak perlu berlokasi langsung di pasar FI, dua negara bagian yang sekarang mendominasi pasar kartu kredit, yaitu South Dakota dan Delaware itu adalah kedua negara bagian yang termasuk yang paling liberal dalam hal biaya kartu kredit dan peraturan suku bunga riba. Selanjutnya di sini ada tax avoidance, itu di sini mengenai pengembangan jaringan kabel internasional serta jaringan perusahaan jasa keuangan internasional yang telah memungkinkan lembaga keuangan untuk mengalihkan dana dan keuntungan dengan menggunakan mekanisme penetapan harga internal, sehingga dapat meminimalkan beban pajak Amerika Serikat secara keseluruhan dan memaksimalkan kredit pajak luar negeri mereka. Misalnya pada sebelum tahun 1986 banyak bank besar Amerika Serikat yang hampir tidak membayar pajak penghasilan perusahaan, meskipun laba yang dilaporkan itu besar dengan memindahkan laba dan dana secara cepat melintasi rezim pajak yang berbeda. Nah, hal ini bisa menimbulkan keprihatinan kebijakan publik yang cukup besar dan merupakan alasan utama didasarnya reformasi pajak di Amerika Serikat pada tahun 1986. Selanjutnya di sini ada competition risk, itu mengenai layanan keuangan yang bisa menjadi berbasis teknologi dan di mana untuk semakin bersaing dengan pemasok layanan keuangan yang non-tradisional. Misalnya, selain menawarkan kartu kredit sendiri yang disempurnakan untuk bersaing dengan kartu kredit yang disediakan bank. AT dan T itu memiliki perusahaan pembiayaan dan juga telah mendirikan perusahaan non-keuangan dengan mudah dan membeli teknologi jasa keuangan. Misalnya, contohnya General Motors yang telah mendirikan operasi kartu kredit yang terkait dengan pembelian kendaraannya dan harga diskon. Saat ini bank biasa akan menerbitkan kurang dari setengah dari semua kartu kredit baru dan banyak bisnis baru yang masuk ke perusahaan non-tradisional. Untuk yang selanjutnya ada operational risk. Risiko teknologi ini menjadi semakin penting bagi profitabilitas dan risiko dari lembaga keuangan. Memang penelitian ini telah menemukan bahwa dampak krisis risiko operasional itu berdampak pada nilai pasar perubahan dan jauh melebihi biaya sebenarnya. Pada tabel 17/5 ini mencantumkan ringkasan masalah yang
yang dapat ditimbulkan oleh sumber risiko operasional, dan termasuk bagaimana sumber risiko operasional lainnya itu berinteraksi dengan risiko teknologi, dan dapat dilihat di tabel. Sumber risiko operasional lainnya ini bisa mengakibatkan biaya langsung dan biaya tidak langsung ataupun biaya peluang untuk institut keuangan yang mengurangi kemampuan dan nilai keuntungan. Untuk mengimbangi biaya ini, manajer FI akan menghabiskan banyak upaya dan sumber daya untuk mencegah, mengendalikan, dan membiayai serta melindungi FI dari kerugian akibat risiko operasional. Upaya yang dapat dilakukan yaitu pencegahan kerugian berupa pelatihan, pengembangan, dan peninjauan karyawan. Kedua, kontrol kerugian berupa perencanaan, pengorganisasian, dan pencadangan. Yang ketiga, pembiayaan kerugian berupa asuransi eksternal seperti asuransi bencana dan isolasi rugi atau berupa modal dari FI itu sendiri. Selanjutnya di sini ada regulatory issue dan teknologi and operational risk. Risiko operasional itu sendiri adalah risiko kerugian yang langsung maupun tidak langsung dan diakibatkan oleh tidak memadainya atau gagalnya proses internal, orang ataupun sistem dari peristiwa eksternal. Namun sedikit yang telah dilakukan untuk mengawasi dan mengatur peningkatan dari risiko ini. Pada bagian ini terlihat ada dua area yang terkena dampak langsung dari peningkatan risiko operasional, yaitu yang pertama, risiko operasional dan insolvensi dari lembaga keuangan. Bahwa untuk penelitian operational research INC itu, sebuah perusahaan konsultan risiko operasional memperkirakan bahwa pada 1980-an dan 1990, FI mengalami kehilangan lebih dari $200 miliar karena risiko operasional. Para regulator menyadari pentingnya risiko operasional ini bagi FI, dan secara khusus pada tahun 1999, Basel Committee atau BIS itu tentang pengawasan perbankan mengatakan bahwa risiko operasional itu cukup penting bagi bank untuk mencurahkan sumber daya yang diperlukan untuk mengukur tingkat risiko tersebut dan untuk memasukkannya ke dalam penilaian kecukupan modal. Komite Basel juga mengusulkan 3 metode khusus yang dapat digunakan di lembaga penyimpanan, yaitu berupa Basic Indicator Approach, kemudian ada Standard Size Approach, dan Advanced Measurement Approach, di mana metode-metode ini pertama kali diterapkan di 2006. Kemudian yang kedua itu berpengaruh pada perlindungan konsumen, di mana survei keamanan informasi KPMG melaporkan bahwa pelanggan bisnis itu ragu untuk memasukkan kembali informasi pribadi mereka dan keuangan mereka di internet karena dua alasan. Yaitu yang pertama, bahwa mereka khawatir tentang siapa yang memiliki akses informasi dan bagaimana informasi itu akan digunakan. Dan yang kedua, bahwa mereka juga khawatir bahwa kartu kredit ataupun rincian rekening mereka itu dapat dicuri atau digunakan untuk keperluan penipuan. Yang terakhir, mengenai ringkasan dari chapter ini menganalisis sisi biaya operasional dari kegiatan lembaga keuangan, termasuk dampak dari tumbuhnya inovasi berbasis teknologi. Dampak teknologi pertama kali diperiksa secara terpisah untuk layanan grosir dan eceran sebelum analisis disajikan tentang dampaknya terhadap biaya dan pendapatan. Investasi berbasis teknologi itu berpotensi menghasilkan inovasi produk terbaru dan biaya yang lebih rendah dengan bukti penghematan biaya tersebut yang beragam. Selain itu, risiko baru dan berbeda itu tampaknya telah diciptakan oleh teknologi yang modern. Ini juga termasuk risiko cerukan dan risiko transfer teknologi internasional, kemudian ada risiko kejahatan dan penipuan, risiko penghindaran peraturan, risiko penghindaran perpajakan, dan yang terakhir mengenai risiko persaingan. Namun demikian, meskipun chapter ini berfokus pada biaya dan manfaat dari teknologi untuk FI, masalah yang lebih mendasar di sini
mungkin bukan biaya dan manfaatnya, tetapi mengenai kebutuhan untuk berinvestasi dalam teknologi dan bagaimana untuk bertahan sebagai FI dengan layanan yang lengkap dan modern. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami mengenai teknologi dan other operational risk. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.